Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat berita Islam terkini, berjumpa lagi dengan saya di channel Yudi Hade yang tentunya menyuguhkan berita-berita hangat dan menarik seputar dunia Islam. Nah, sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan berita-berita hangat Islam yang lain. Sahabat Islam yang dirahmati Allah, nama ilmuwan muslim Ibnu Rushd di dunia barat dipanggil Averroes. Nah, siapa yang tidak kenal dengan cendekiawan muslim kelahiran Cordoba saat itu? Dia bernama lengkap Abu Al-Wahid Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Rushd. Pendeknya ialah Ibnu Rushd. Filsuf yang menguasai banyak ilmu pengetahuan, kecerdasan dan kesuksesannya membawa Ibnu Rushd mendunia. Bahkan namanya sangat populer di kalangan bangsa barat, terkhusus di Eropa. Bandingkan dengan masyarakat muslim bangsa timur, Ibnu Rushd di dunia barat dikenal dengan berbagai nama. Nama-nama tersebut sesuai dari pelafalan oleh para penutur di Eropa, mulai dari Ibnu Rushdin, Filius Rosadis, Ibnu Rushd, Abedrus, Avenros, Advenrois, Benrois, Evenrois, hingga Averroista. Panggilan di Eropa ada salah satu nama panggilan Ibnu Rushd yang paling populer ialah Ibnu Rushd di dunia barat dikenal dengan nama Averroes. Hal ini tertuang dalam buku pengemban Paradigma Keilmuan Perspektif Epistemologi Islam yang ditulis oleh Dr. Haji Mahfud Junaidi, MAG, dan Mirza Mahbub Wijaya, MPD. Lantas dari mana asal-usul nama Averroes yang terkenal di kalangan dunia barat itu? Buku tersebut juga menjelaskan asal-usul kelahiran nama Averroes yang ternyata diambil dari metamorfose bahasa Yahudi, Spanyol hingga Latin. Dapat dikatakan adanya perubahan parsial di sela-sela proses penerjemahan dari bahasa Arab ke bahasa Latin. Kata Arab Ibnu dilafalkan oleh orang Yahudi sebagaimana pelafalan kata Ibrani Aben. Sementara itu, kata Rushd dalam standar bahasa Latin berubah menjadi kata Rost. Asimilasi kata-kata tersebut kemudian melahirkan kata Abenroth yang dibubuhi sisipan sedemikian rupa menjadi Averroes. Dengan demikian nama Ibnu Rushd menjadi Abenroth, maka melalui asimilasi huruf-huruf konsonan dan penambahan sisipan sehingga akhirnya menjadi Averroes. Melalui nama Averroes ini pula menjadi induk dari kemunculan sebuah kelompok pengikut Ibnu Rushd dalam bidang filsafat yang menamai gerakan mereka dengan Averroisme. Ibnu Rushd adalah seorang cendekiawan muslim yang lahir di Cordoba, salah satu kota di Andalusia, Spanyol, pada tahun 520 Hijriah atau 1126 Masehi. Ia dibesarkan dalam keluarga yang menjunjung tinggi nilai intelektual serta memiliki keahlian yang disegani oleh kalangan praktisi hukum. Mengutip buku Ibnu Rushd, 7 perdebatan utama dalam teologi Islam yang ditulis oleh Afrizal, kakek Ibnu Rushd, berpotensi sebagai seorang hakim agung di Cordoba dan disebut sebagai ahli hukum terkemuka dalam mazhab Al-Maliki di wilayah Maghribi dan Andalusia. Berbekal ketekunan dan kecerdasan yang dimiliki Ibnu Rushd, ia menguasai beberapa ilmu pengetahuan seperti tafsir Al-Quran, hadis, fikih, bahasa dan sastra Arab. Tidak hanya ilmu agama, Ibnu Rushd juga menguasai kedokteran, hukum, matematika, tasawuf, filsafat, fisika, astronomi, logika, dan ilmu pengobatan. Ibnu Rushd pernah ditugaskan langsung oleh Sultan Abu Ya'qub Yusuf untuk menyunting hingga memberi ulasan pada karya-karya Aristoteles. Karya ini pula yang membuat namanya populer dunia barat. Dari kekhalifahan Muwahhidun, ia meminta Ibnu Rushd sebagai ahli filsafat. Beberapa karya yang pernah ditulisnya yakni Bidayatul Al-Mujtahid wa Nihayah,
Al-Muqtasid, yaitu buku tentang fikih. Lalu Fashal Al-Maqal Fima Bayan Al-Aqidah wa Al-Syariah min Al-Ittisal, yaitu buku tentang hubungan antara filsafat dan agama. Dan Tahafuf Al-Tahafuf, yaitu buku yang paling terkenal tentang kritik terhadap buku karya Imam Al-Ghazali. Selain buku-buku ilmu syariat, Ibnu Rushd atau cendekiawan yang kenal dengan Averroes di dunia barat ini juga menulis buku tentang ensiklopedia kedokteran yang berjudul Kulliyat fi At-Tib. Nah, alhamdulillah hingga sampai ini karya-karya dan ilmunya bisa bermanfaat bagi kita, baik manfaat dalam kehidupan dunia maupun manfaat nanti di kehidupan akhirat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.